Pernah tidak sudah rajin memberi pupuk, bahkan pupuknya tidak murah, tapi tanaman tetap saja tidak tumbuh seperti yang diharapkan? Daunnya sedikit, pertumbuhannya lambat, warnanya pucat. Dan setiap kali melihat tanaman orang lain di internet, rasanya seperti ada yang kurang dari tanaman kita sendiri. Kalau kamu pernah mengalami hal itu, mungkin masalahnya bukan pada pupuknya. Karena dalam berkebun, pupuk memang penting. Tapi pupuk bukan jawaban untuk semua masalah. Dan hari ini kita akan membahas beberapa penyebab kenapa tanaman tetap tidak subur meskipun sudah rutin dipupuk. Saat pertama kali belajar berkebun, aku juga berpikir seperti kebanyakan orang. Kalau tanaman kurang subur, tambahkan pupuk. Kalau masih kurang subur, tambahkan lagi. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Tanaman itu seperti manusia. Kalau makanannya banyak, tapi tubuhnya sedang sakit, makanan itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga tanaman. Kadang masalah sebenarnya bukan kekurangan pupuk, tapi ada hal lain yang membuat tanaman tidak mampu memanfaatkan nutrisi yang sudah kita berikan. Bagian tanaman yang paling sering tidak terlihat adalah akar. Padahal justru akar adalah fondasi kehidupan tanaman. Banyak orang fokus pada daun, fokus pada batang, fokus pada buah, tapi lupa melihat kondisi akarnya. Jika akar mengalami pembusukan, terlalu basah, atau rusak karena media tanam yang buruk, maka pupuk sebanyak apapun tidak akan banyak membantu. Bayangkan saja, kita memberi makanan terbaik, tapi saluran penyerapannya rusak. Maka nutrisi itu tidak akan sampai ke seluruh bagian tanaman. Karena itu, sebelum menambah pupuk, pastikan dulu akar dalam kondisi sehat. Ini juga sangat sering terjadi. Kita sibuk memberi pupuk, tapi lupa bahwa tanaman membutuhkan energi dari cahaya matahari. Pupuk menyediakan nutrisi, namun cahaya matahari membantu tanaman mengubah nutrisi itu menjadi pertumbuhan. Kalau tanaman terlalu lama berada di tempat teduh, daunnya bisa memanjang, batangnya lemah, pertumbuhannya lambat. Dan meskipun dipupuk rutin, hasilnya tetap kurang maksimal. Karena itu, selalu kenali kebutuhan cahaya tanaman yang kita tanam. Ada satu hal yang sering tidak terlihat, yaitu kondisi media tanam. Tanah yang digunakan terus-menerus akan mengalami perubahan. Strukturnya bisa memadat, sirkulasi udara berkurang, drainase menurun, dan kehidupan mikroorganisme di dalamnya bisa berkurang. Akibatnya, akar tidak nyaman berkembang. Tanaman menjadi lambat tumbuh. Kadang solusi terbaik bukan menambah pupuk, tetapi memperbaiki media tanam, menambah kompos, mengganti sebagian media, atau membuat tanah kembali gembur. Ini mungkin salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan. Karena kita sayang pada tanaman, kita ingin memastikan tanaman tidak kekurangan air. Akhirnya hampir setiap hari disiram. Padahal kebutuhan air tanaman tidak selalu sama. Saat tanah terus-menerus basah, akar kesulitan mendapatkan oksigen. Pertumbuhannya melambat dan tanaman terlihat tidak sehat. Yang menarik,
Gejalanya sering disalahartikan sebagai kekurangan pupuk, padahal masalahnya ada pada air. Padahal tanaman punya waktunya sendiri. Ada proses yang tidak bisa dipercepat. Akar berkembang dulu, daun menyesuaikan dulu. Baru kemudian pertumbuhan mulai terlihat. Kadang yang dibutuhkan tanaman bukan pupuk tambahan, melainkan sedikit waktu. Jadi, kalau tanamanmu belum juga subur meskipun sudah dipupuk, jangan langsung menyalahkan pupuknya. Coba periksa kembali, apakah akarnya sehat? Apakah cahayanya cukup? Apakah media tanamnya masih baik? Apakah penyiramannya sudah tepat? Karena seringkali masalah terbesar bukan pada apa yang kita berikan kepada tanaman, tetapi pada hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Dan justru dari hal-hal kecil itulah tanaman mengajarkan kita satu pelajaran penting, bahwa pertumbuhan yang baik selalu dimulai dari dasar yang sehat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Aku senang bisa menemani perjalanan berkebun teman-teman semua. Karena berkebun bukan hanya tentang panen, tapi juga tentang belajar sabar, belajar memahami proses, dan menikmati setiap pertumbuhan kecil yang sering tidak kita sadari. Aku Endah, pamit dulu. Sampai ketemu di cerita tanaman berikutnya.